Oke. Oke, selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Sehat? Udah makan? Alhamdulillah. Makan belum, Udah, Pak? Belum sarapan, Pak. Kenapa kok belum? Aku telat, Pak. Nanti dimarahin lagi, Pak. Ya, udah aktif kameranya semuanya ya. Oke, udah bisa kita mulai pembelajaran kita? Bisa, Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan serta dapat menjalankan aktivitas kita, yakninya mengikuti proses pembelajaran pada pagi hari ini. Salawat berangkatkan salam tidak bosan-bosannya kita sampaikan ke arwah junjungan kita, yakninya Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan kepada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baiklah, untuk mengawali proses pembelajaran kita, alangkah lebih baiknya untuk ketua kelas itu pimpin doanya terlebih dahulu. Nah, kepada Megawati silakan dipimpin doanya. Baik, Pak. Oke, baiklah teman-teman. Marilah sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, mudah-mudahan dengan pembacaan doa tadi lancarlah proses pembelajaran kita dari awal sampai akhir. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, di sini Bapak akan ambil absen terlebih dahulu. Bagi namanya yang Bapak sebutkan, silahkan diaktifkan audionya dan dibilang hadir. Oke, paham? Pak. Oke, yang pertama, Dini. Hadir, Pak. Megawati. Mega hadir, Pak. Elsa Putri Muslim. Elsa. Hadir, Pak. Oh, Tila. Hai. Tila Oktomaini hadir ya? Hadir. Yahya. Hadir, Pak. Yelviani. Ihdal Hasni. Hadir, Pak. Oke. Umul Aiman. Hadir, Pak. Oke. Dinda Wulandari. Oke. Ismi Ardiah. Hadir, Pak. Oke. Mega Mulyanti Putri. Oke. Anissa Mawaddah. Hadir, Pak. Oke, satu lagi Nadia Tuljana. Hadir, Pak. Oke, alhamdulillah kita hadir semuanya hari ini ya. Baik, di sini kita bertemu pada mata pelajaran komputer dan jaringan dasar. Nah, sebelum itu mungkin pembelajaran kita laksanakan saat ini secara daring. Dan ini Bapak harap ini tidak mematahkan semangat Ananda semuanya untuk belajar, untuk menuntut ilmu, karena apapun yang terjadi kita sudah seharusnya bisa mengantisipasinya. Nah, baik, di sini Bapak izin share screen dulu ya. Iya, Pak. Nah, di sini mata pelajaran kita yaitu komputer dan jaringan dasar. Nah, sebelumnya udah tahu kan nama Bapak siapa? Pak Uul ya, Pak? Pak Uul, tahunya dari mana? Dari Ibu Cika, Pak. Oh, Ibu Cika. Oh, hebat. Nah, jadi nama Bapak itu adalah Miftahul Fikri.
Miftahul Fikri. Bapak itu biasanya dipanggil, ada yang manggil Bapak Miftahul, ada yang manggil Bapak Fikri, ada yang manggil Bapak Pak Uul, nah gitu. Kami Jadi Pak Uul aja ya, Ananda Pak. apa? Kami Pak Uul aja ya, Pak. Oke, nggak apa-apa. Nah, di sini kita sepakati dulu ya untuk pembelajaran kita. Nah, jadi kesepakatannya Ananda semua harus menganggap Bapak ini ganteng ya. Oke, Bapak ini ganteng ya. Memang, Pak. Jadi kan kalau Bapak ini ganteng, berarti semua eh, semua mata tertuju kepada Bapak dan semua perhatian tertuju kepada Bapak. Oke? Paham? Paham, Paham, Pak. Pak. Oke. Paham, Pak. Nah, di sini kita akan membahas yaitu dasar komputer dan hardware komputer. Nah, ini sebenarnya materi kita adalah tentang merakit komputer. Nah, tetapi kan sebelum kita belajar tentang perakitan komputer, perlulah dulu kita ketahui dasar-dasar dari komputer dan perangkat-perangkat keras dari komputer. Nah, di sini pada anak-anak Bapak silahkan diperhatikan betul materinya. Nanti akan ada Bapak kasih pertanyaan terkait dengan materi yang Bapak sampaikan. Oke? Oke, yang pertama kita akan bahas tentang dasar komputer. Nah, menurut Bapak, komputer ini tidak menjadi asing lagi bagi Anda semuanya. Karena dalam kehidupan kita saat ini, dengan berkembangnya teknologi saat ini, komputer itu ada di mana-mana. Betul apa benar? Keduanya, Pak. Nah, jadi kan udah pernah kan menggunakan komputer semuanya? Pernah, Pak. Nah, kalau belum berarti ini bohong nih. Udah di warnet baru, Pak. Nah, komputer ini, kalau kita lihat dari pengertiannya, komputer merupakan alat untuk mengolah data sesuai dengan perintah yang dirumuskan. Nah, jadi di sini bisa kita artikan ada proses input, ada pengolahan, dan nanti akan ditampilkan apa yang kita minta. Nah, pada awalnya komputer ini adalah berarti orang yang berprofesi di bidang aritmatika. Nah, kenapa di bidang aritmatika? Karena kalau kita lihat dari istilah komputer itu berasal dari bahasa Latin, yaitu computare. Ya, computare ya, yang berarti menghitung. Nah, profesi orang yang bergerak di bidang aritmatika berarti melakukan perhitungan aritmatika. Makanya disebut dengan komputer itu adalah orang yang berprofesi di bidang aritmatika. Nah, sampai di sini paham? Paham, Pak. Nah, kalau kita lihat dari definisi komputer ini secara luas, komputer itu adalah alat elektronik yang terdiri dari berbagai macam komponen yang saling terhubung gitu. Jadi komputer itu ada proses inputnya, ada pengolahannya, lalu ada keluarannya. Lanjut kita masuk ke beberapa definisi komputer. Ini ada beberapa definisi yang Bapak temukan untuk komputer. Nah, yang pertama yaitu menurut buku Komputer Unknown, Robert H. Blismer, 1988. Nah, komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas. Nah, di sini kata kunci yang pertama yang kita temukan adalah alat elektronik. Nah, alat elektronik ini mampu menerima input, terus mampu memproses input, lalu mampu menyimpan perintah-perintah dan hasil dari pengolahan. Terusnya menyediakan output dalam bentuk informasi. Nah, jadi ada beberapa kunci yang dapat kita lihat dalam pengertian menurut buku Komputer Unknown. Nah, di sini ada Bapak lihat kan share screen Bapak? Lihat, Pak. Oh, jelas kan? Jelas sangat, Pak. Oke. Nah, kita lanjut untuk yang keduanya, yaitu menurut buku Komputer Today dari Donald H. Sanders 1983. Komputer adalah sistem elektronik untuk memanipulasi data yang cepat dan tepat, serta dirancang dan diorganisasikan supaya secara otomatis menerima dan menyimpan data input, memprosesnya,
dan menghasilkan output berdasarkan instruksi yang telah tersimpan di memori. Nah, di sini masih kita temukan ada kata elektronik, ada kata input, lalu ada kata proses dan output. Nah, kata-kata kunci tersebut. Lanjut kita lihat lagi definisi menurut buku Computer Organization, Hamacher, Ferencik, dan Zeki tahun 2002. Komputer adalah mesin penghitung elektronik yang cepat, dapat menerima informasi input digital, memprosesnya sesuai dengan suatu program yang tersimpan di memori, dan menghasilkan output dan informasi. Nah, di sini juga kita ketemukan ada kata elektronik, ada kata input, ada kata proses, ya memproses ya. Terus ada kata menghasilkan output informasi. Nah, kita lanjut ke definisi yang berikutnya. Nah, di sini menurut buku Introduction to the Computer, to Tool of Business, William M. Fowry 1981. Komputer adalah suatu pemproses data yang dapat melakukan perhitungan besar dan cepat, termasuk menghitung aritmatika yang besar atau operasi logika, tanpa campur tangan dari manusia mengoperasikan selama pemprosesan. Nah, di sini ada kata-kata tanpa campur tangan manusia. Berarti komputer itu berjalan secara otomatis dengan perintah yang telah kita berikan. Nah, yang kelima, kalau kita lihat dari buku Introduction to Computer, Gordon B. David 1981, komputer adalah tipe khusus alat penghitung yang mempunyai sifat tertentu yang pasti. Nah, penghitung yang tadi seperti aritmatika, ada hitungan-hitungan di dalam komputer, lalu diproses menjadi sebuah keluaran. Nah, itu adalah beberapa definisi komputer yang kita temukan dari beberapa buku. Nah, kalau kita lihat dari beberapa buku tersebut, dapat kita simpulkan bahwa komputer tersebut dapat menerima input, dapat melakukan pemprosesan atau melakukan proses, terus dapat mengeluarkan output, terus dapat menyimpan file-file atau komputer ini bekerja secara otomatis. Nah, sampai di sini apakah nak paham? Paham, Pak. Gimana yang lain paham? Paham, Pak. Kita lanjut atau ada yang bisa menjelaskan tentang apa yang Bapak sampaikan tadi? Kesimpulannya. Ada? Nah, jadi komputer itu adalah sebuah alat elektronik yang dapat menerima input, melakukan proses, dan ada keluarnya seperti informasi atau output lainnya. Nah, oke. Bisa kita lanjut? Lanjut, Bisa, Pak. Pak. Nah, oke. Kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, di sini kalau kita berbicara dasar komputer, perlu juga kita ketahui sejarah dari komputer. Nah, dari masa ke masa sampai sekarang itu perkembangan dari komputer itu semakin hari semakin berkembang. Itu mulai dari komputer generasi pertama sampai saat ini itu komputer generasi kelima ya. Dan ada satu lagi komputer generasi keenam, yaitu komputer generasi masa depan. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu sejarah dari komputer itu mulai dari komputer generasi pertama sampai komputer generasi ke-6, komputer generasi masa depan. Nah, yang pertama di sini kita lihat yaitu ada komputer generasi pertama tahun 1940 sampai 1959. Nah, pada komputer generasi pertama ini komponen yang digunakan adalah tabung hampa udara. Nah, ada yang pernah lihat kayak apa komputer generasi pertama? Nah, nanti Bapak tampilkan gambarnya ya. Nah, di sini program yang digunakan pada komputer generasi pertama itu masih menggunakan bahasa mesin. Nah, berbeda dengan saat ini yang sudah banyak bahasa pemrograman. Terus ukuran fisik dari komputer generasi pertama itu fisiknya besar. Bisa untuk satu ruangan itu satu komputer itu. Nah, komputer generasi pertama itu cepat panas, terus proses kurang cepat, kapasitas penyimpanan kecil, lalu memerlukan daya listrik yang besar.
Terus orientasi pada aplikasi bisnis, yaitu diorientasikan pada aplikasi bisnis. Nah, kita di sini orientasinya adalah pada aplikasi bisnis. Nah, kalau kita lihat, nah di sini ada Bapak berikan contoh komputer generasi pertama. Itu ada komputer ENIAC, ada komputer UNIVAC. Bisa lihat kan gambar dari komputer generasi pertama? Nah, kan di sini bisa kita lihat komputer generasi pertama itu menggunakan satu ruangan. Nah, ini cukup besar kapasitasnya karena menggunakan tabung hampa udara tadi. Nah, di sini ada UNIVAC. Ini adalah komputer komersial pertama. Ya, oke. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Pak. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada sejarah komputer generasi kedua, yaitu dari tahun 1959 sampai 1964. Nah, di sini teknologi yang digunakan sudah menggunakan transistor. Nah, ini adalah pengganti dari tabung hampa udara pada generasi pertama tadi. Terus, di sini juga sudah menggunakan bahasa pemrograman, yang mana di komputer generasi pertama itu masih menggunakan bahasa mesin. Nah, di sini sudah ditemukan ada bahasa pemrograman tingkat tinggi yaitu Fortran dan COBOL. Nah, nanti silakan Ananda cari informasi mengenai bahasa pemrograman Fortran dan COBOL ini di searching aja di Google, nanti ada pengertian-pengertiannya tuh. Selanjutnya, kapasitas memori utama dikembangkan dari magnetic core storage. Jadi ada penyimpanan magnetik. Terus yang D-nya menggunakan simpanan luar. Nah, di sini di komputer generasi kedua ini, karena di komputer generasi pertama itu kapasitasnya masih kecil, lalu di komputer generasi kedua sudah ada penyimpanan luar. Ya, magnetic tape dan magnetic disk. Terus prosesnya real time dan real sharing. Ukuran fisiknya sudah kecil dari komputer yang pertama. Terus proses operasi sudah lebih cepat, jutaan operasi per detik. Nah, jutaan operasi per detik. Nah, kalau untuk komputer zaman sekarang itu sudah miliaran atau triliunan operasi per detik ya. Terus daya listriknya udah lebih kecil dari komputer yang pertama. Terus orientasi program tidak tertuju pada aplikasi. Nah, di komputer generasi pertama tertuju pada aplikasi bisnis. Nah, di sini tidak tertuju pada aplikasi. Nah, kalau kita lihat dari contohnya, ini contoh ke komputer generasi kedua. Nah, ini ada UNIVAC 3, ini ada IMB 7070, dan masih banyak lagi contoh komputer generasi kedua. Nanti silakan Ananda searching di Google, cari di Google komputer generasi kedua. Nanti akan tampil gambarnya komputer generasi kedua. Lanjut kita masuk ke sejarah komputer generasi ketiga, yaitu dari tahun 1964 sampai 1970. Nah, komponen yang digunakan di sini adalah IC, Integrated Circuit. Nah, ini adalah komponen utama. Inilah yang menjadi unggulan utama dari komputer generasi ketiga. Terus, peningkatan dari softwarenya. Nah, software yang sebelumnya pada generasi kedua itu ditingkatkan softwarenya. Terus, pemrosesannya lebih cepat, kapasitas memori lebih besar, penggunaan listrik lebih hemat, bentuk fisik lebih kecil, harga semakin murah. Nah, itu adalah keunggulan dari komputer generasi ketiga. Nah, dari sampai di sini bisa kita lihat itu sudah banyak sekali pengembangannya, yaitu dari segi komponennya setiap masa itu selalu berubah. Nah, bisa dipahami? Bisa, Pak. Nah, kita lanjut. Nah, di sini adalah komputer generasi ketiga. Contohnya UNIVAC 11011. 09. Nah, kita lihat di sini bentuknya udah kecil, tidak satu ruangan full lagi, karena di sini sudah banyak mengalami perkembangan. Nah, silakan nanti untuk contoh-contoh yang lainnya, silakan di searching saja di Google. Bapak lanjut di sini untuk komputer generasi keempat, yaitu dari tahun 1970 sampai 1990. Nah, komponen yang digunakan di sini adalah large scale integrated circuit. Nah, di sini juga masih menggunakan IC, tetapi di sini untuk efisiennya lebih efisien di sini
penggunaan integrated circuitnya. Terus program high level language, kapasitas semakin besar dan bentuknya makin kecil. Nah, dari masa ke masa itu selalu berkembang, itu dari komputer yang satu ruangan full, itu menjadi kecil-kecil, sampai saat ini itu komputernya bisa kita bawa kemana-mana, bisa kita masukkan ke dalam tas, dan ya bisa kita masukkan dalam tas. Terus operatingnya lebih mudah, dikembangkan komputer mikro yang menggunakan mikroprosesor. Nah, di sini sudah menggunakan mikroprosesor ya, prosesor atau pemprosesnya, semikonduktor yang berbentuk chip untuk memori komputer. Nah, kita lihat contohnya. Nah, ini adalah komputer generasi keempat. Nah, ini tahun berapa tadi? Sampai 90-an. Nah, apakah Ananda pernah lihat komputer yang seperti ini? Pernah, Pak. Pernah? Pernah, Ini Pak. mungkin masih ada yang menggunakannya saat ini, karena ini perkembangannya sudah lumayan untuk perkembangan komputer generasi keempat ini. Karena sudah menggunakan mikroprosesor. Nah, di sini ada contohnya IMB 4341, DEC 10, Star 1000, PUP 11, and Excel 2. Nah, itu adalah contoh untuk komputer generasi keempat. Nah, kita lanjut. Nah, di sini ada komputer generasi kelima, yaitu komputer masa sekarang, ya, yang kita gunakan sekarang. Nah, itu komputer ini selalu mengalami perkembangan. Nah, teknologi yang digunakan saat ini atau lalu yang dikembangkan saat ini yaitu pengganti chip. Yang mana chip yang kita gunakan saat ini itu bisa mengoperasi program itu miliaran. Nah, sekarang dikembangkan yaitu untuk memproses triliunan operasi per detik. Nah, semakin masa bisa kita lihat perkembangannya, itu prosesnya bisa saat ini triliunan operasi per detik. Nah, di sini komputer generasi ini juga bisa menerjemahkan bahasa manusia. Manusia dapat langsung bercakap-cakap dengan komputer serta adanya penghematan energi komputer. Nah, di sini ada artificial intelligence, ada GUI, ada multimedia, dan ada multi komunikasi. Nah, kita lihat contohnya. Nah, ini adalah komputer yang kita gunakan saat ini. Nah, di labor mungkin ada yang kayak gini, atau ada pernah menemukan komputer kayak gini? Anak-anak semuanya? Pernah lihat? Pernah, Pak. Nah, ini adalah komputer yang kita gunakan pada masa saat ini ya. Sudah lebih bagus bentuknya, prosesornya sudah lebih bagus juga. Nah, itu adalah untuk komputer generasi kelima. Selanjutnya, di sini adalah komputer generasi ke-6. Komputer generasi untuk masa depan. Nah, tentu saja kalau kita lihat untuk masa depan ini pasti mengalami perkembangan yang sangat bagus atau sangat menakjubkan lah kalau untuk orang-orang seperti kita. Untuk komputer saat ini pun kita sudah melihat perkembangan teknologi itu sangat wah itu, sangat ya tidak mungkin kayak gitu kan kalau kita bisa pikirkan. Nah, ini juga dikembangkan komputer generasi ke-6, yaitu ada kecerdasan buatan juga di komputer generasi ke-6. Itu komputernya bisa berkomunikasi langsung dengan manusia dan bentuknya semakin kecil. Nah, kalau kita lihat, nah di sini. Ini adalah contoh komputer generasi ke-6. Nah, itu menggunakan artificial intelligence. Nah, bisa dilihat kan? Bisa, Pak. Nah, oke, sejauh ini untuk definisi dari komputer dan sejarah komputer, apakah Ananda paham? Izin bertanya, Pak. Oke, silahkan Mega. Tadi kan ada generasi komputer yang kedua itu kan, Pak, kan ada prosesnya real time dengan real sharing kan, Pak. Jadi apa itu, Pak, maksudnya? Dan contohnya itu kayak mana, Pak? Proses real time dan real sharing itu, Pak. Di Mega komputer belum paham, Pak. generasi kedua tadi ya? Generasi kedua, Pak. Mana? Ntar dulu, generasi kedua. Itu, Pak, yang poin E itu, Pak. Oh, ini prosesnya real Iya, time. Pak. Kayak mana contohnya gitu, Pak?
proses itu real time atau tepat waktu. Atau real itu kan nyata, time itu waktunya nyata. Jadi prosesnya itu misalnya kita minta memproses atau kita memberikan masukan, lalu diprosesnya secara cepat gitu. Nah, untuk real sharing itu kan kalau real artinya adalah nyata, sharing itu artinya berbagi. Jadi untuk berbagi atau berpindah dari satu tempat atau menghubungkan antara gini, untuk real sharing ini misalnya kita kan meminta satu perintah, lalu kan dihubungkan lagi ke prosesor nantinya. Nanti untuk di prosesor itu diproses, lalu akan muncul ke output. Nah, jadi perpindahan dari satu perintah ke perintah lainnya itu cepat gitu. Nah, gimana? Paham? Paham, Pak. Nah, Pak. yang lain ada yang bisa yang bertanya? Sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Halo? Gimana? Paham? Nah, itu adalah sejarah dari komputer ya. Yang mana dari masa ke masa itu selalu berkembang. Nah, bisa Bapak lanjut? Bisa, Pak. Nah, oke, kita lanjut ke hardware komputer ya. Nah, hardware komputer itu perangkat keras. Nah, di komputer itu ada bagian-bagiannya, yaitu ada hardware, ada software, dan ada firmware. Nah, di sini kita lebih memfokuskannya ke hardware komputer karena materi pokok kita di sini adalah yaitu merakit komputer. Nah, untuk itu kita perlu ketahui apa saja perangkat-perangkat keras yang ada di sebuah komputer. Nah, nanti kan untuk perangkat kerasnya ini bisa kita rakit PC-nya. Nah, perangkat keras. Nah, ini adalah hardware komputer. Nah, di sini Ananda ada yang tahu apa itu perangkat keras komputer? Ada yang tahu? Ada, Pak. Ya, silakan Mega apa? Perangkat keras yang bisa diraba-raba dan dilihat itu, Pak. Oh, jadi perangkat keras itu yang bisa dilihat, yang bisa dipegang, atau bisa diraba gitu? Iya, Pak. Menurut Mega itu, Pak. Ada lagi yang lain yang bisa memberikan pengertiannya? Gimana? Nah, jadi perangkat keras itu seperti yang disampaikan oleh Mega tadi, tentu saja perangkat keras ini adalah sesuatu yang bisa kita pegang, yang bisa kita lihat, dan bisa kita rasakan. Kalau kita lihat dari pengertiannya, perangkat keras ini adalah komponen fisik dari sebuah komputer, yang mana komponen ini saling terhubung untuk melakukan proses input, proses, dan output. Nah, di sini bisa kita lihat. Nah, hardware itu terdiri dari berbagai macam bagian. Itu ada bagiannya ada input, ada proses, ada output, komunikasi, ada storage. Storage tahu? Ada yang tahu storage apa? Nggak tahu, Pak. Baru dengar, Pak. Penyimpanan, Pak. Oke. Siapa tadi yang jawab? Dinia. Bagus. Storage itu adalah penyimpanan. Nah, di sini Bapak akan jelaskan satu persatu kepada Ananda tentang bagian-bagian dari hardware komputer. Nah, di sini bisa lihat gambarnya? Bisa, Pak. Nah, di sini kita masuk ke yang pertama ke bagian input. Nah, input, ada yang tahu input itu apa? Ada yang tahu? Bukan, Pak. Ya, input itu untuk memasukkan suatu data atau perintah-perintah ke dalam sebuah komputer. Nah, di sini ada contoh-contoh input yang Bapak temukan. Ini masih banyak lagi sih sebenarnya contoh-contoh input tersebut. Nah, di sini ada yang tahu ini gambar apa? Keyboard. Nah, ini adalah gambar keyboard ya. Keyboard ini kenapa bisa masuk ke dalam input? Karena di keyboard ini kita bisa memasukkan kayak huruf, angka,
karakter-karakter khusus, terus bisa memasukkan perintah-perintah ke dalam sebuah komputer. Nah, itulah kenapa keyboard itu dikatakan proses untuk input. Nah, selanjutnya ini ada yang tahu apa? Mouse. Mouse, Ya, Pak. ini adalah mouse. Mouse itu bisa kita gunakan untuk memberikan masukan juga. Contohnya bisa kita mengklik sebuah program misalnya. Misalnya kalau kita membuka sebuah program, berarti masukan yang kita berikan, kita meminta program tersebut untuk dibuka dengan cara mengkliknya. Nah, itulah disebut kenapa mouse itu dikatakan perangkat input. Nah, di sini selanjutnya untuk gambar yang ini ada yang tahu? Nah, ada yang tahu ini gambar apa? Nggak ada? Nggak tahu, Pak. Nah, ini adalah scanner ya. Scanner itu gunanya adalah untuk memindai gambar atau dokumen. Nah, jadi setelah kita pindai lalu diproses dan tampilnya itu tampil di layar nantinya. Nah, selanjutnya di sini juga ada contoh dari Bapak. Nah, ini ada yang tahu apa? Joystick. Ya, ini kalau anak-anak game nih tahu nih apa namanya? Joystick ya. Nah, ini adalah untuk pengendali dari komputer, dari game yang kita mainkan. Nah, selanjutnya di sini ada yang tahu ini apa? Mikrofon, Pak, buat nyanyi-nyanyi, Pak. Oh, jadi di sini mikrofon ini adalah untuk memberikan masukan berupa suara. Nah, oke. Nah, di sini ada yang tahu? Yang nggak tahu ini ya masa kita nggak tahu, ketinggalan zaman sekali ya. Ada yang tahu? Kamera. Ya, ini adalah kamera digital ya untuk menangkap gambar. Nah, untuk input ini paham semuanya? Paham, Pak. Nah, kita lanjut ya. Selanjutnya itu ada proses. Nah, untuk proses ini yaitu adalah, nah proses ini berkaitan dengan yang namanya CPU. Nah, semua pemrosesan itu ada di dalam CPU. Nah, di sini yang Bapak contohkan ini adalah perangkat-perangkat yang ada di dalam CPU. Nah, jika nanti Ananda merakit komputer, nah inilah yang Ananda rakit gitu. Jadi proses itu kalau kita lihat dari pengertiannya memproses data inputan untuk ditampilkan menjadi output nantinya. Jadi proses itu ada inputnya, ada prosesnya, ada keluarnya. Jadi diproses semuanya di CPU nantinya. Nah, paham sampai di sini? Paham, Pak. Nah, di sini ya contoh komponen-komponen dari CPU itu Bapak temukan yang pertama. Ini ada yang tahu ini apa? Motherboard. Ya, ini adalah motherboard. Ini adalah tempat dudukan dari komponen-komponen utama yang ada di dalam CPU. Contohnya saja untuk prosesor, RAM, hard disk itu, hard disk enggak ya, RAM, terus apalagi yang ada di dalam ini itu komponen-komponen utamanya terpasang ke dalam motherboard. Nah, ini ada yang tahu ini apa? Prosesor. Ya, ini adalah prosesor. Nah, di sini proses penghitungan semuanya ada di dalam prosesor. Proses penghitungan komputer itu dilaksanakan atau dilakukan oleh prosesor. Nah, semakin tinggi prosesor kita, semakin cepat pemrosesannya. Nah, di sini ada yang tahu ini apa? RAM, Pak. Nah, ya, ini adalah RAM ya. Ini RAM. RAM itu adalah untuk penyimpanan sementara. Sementara yang sedang dilakukan oleh prosesor. Jadi sebagai penyimpanan sementara saja ini RAM. Nah, ini ada yang tahu ini apa? Hard disk. Ya, ini hard disk ini adalah untuk penyimpanan data-data. Misalnya kita buat dokumen di komputer kita, lalu bisa kita simpan di hard disk. Soalnya ini ada yang tahu ini apa? Ada yang tahu? Ini bukan kipas angin ya? Ada yang tahu ini apa? Tila tahu apa ini?
Nah, ini adalah VGA ya. VGA itu untuk menampilkan input ke monitor. Nah, itu adalah guna dari VGA. Terus ini ada yang tahu ini apa? Ini? Ismi tahu? Ini apa? Sound card, Pak. Ya. Ya, ini adalah sound card ya. Ini adalah untuk penghubung antara untuk audio kita. Jadi dihubungkan sound card-nya melalui perangkat atau kartu sound ini. Untuk audio ya. Nah, itu adalah untuk bagian proses. Selanjutnya kita masuk ke output. Nah, output ada yang tahu pengertian output apa? Keluaran. Ya, output ini adalah tempat keluaran atau tempat menampilkan informasi atau apa yang sudah diproses oleh komputer. Lalu ditampilkan atau menjadi sebuah keluaran lah jadinya oleh sebuah komputer. Nah, di sini ada contohnya itu ada monitor. Nah, sebuah input atau proses yang telah dilakukan nanti akan tampil di layar. Nah, selanjutnya di sini ada apa nih namanya? Ada yang tahu? Printer, Pak. Nah, printer itu adalah sebuah keluaran juga. Misalnya kita bikin dokumen di laptop kita atau di komputer kita, lalu nantinya kalau kita ingin mencetaknya itu kita gunakan printer. Lalu hasil dari cetakan tersebut itulah outputnya. Terus ini ada yang tahu ini apa? Speaker, Pak. Ya, speaker itu untuk keluaran sebuah suara. Misalnya kita inputkan suara melalui mikrofon yang tadi. Lalu nanti hasil outputnya keluar melalui speaker. Nah, di sini ada yang tahu ini apa? Ada yang tahu? Apa namanya? Enggak, Pak. Nggak tahu? Yang di itu banyak tuh yang di percetakan untuk mencetak gambar, mencetak spanduk. Ada yang tahu itu namanya apa? Banner, Pak. Ini namanya plotter ya. Nah, ini sama seperti printer, tetapi ukuran untuk percetakannya itu ekstra atau bisa dicetak dalam ukuran yang besar. Nah, sampai sejauh ini paham? Paham, Pak. Nah, lanjut ya. Nah, di sini ada storage. Storage tadi apa? Penyimpanan ya. Nah, penyimpanan itu ada flash disk. Flash itu penyimpanan luar. Misalnya kita mau memindahkan, bisa kita simpan di flash disk kita. Terus di sini juga ada DVD sama CD. Nah, ada yang tahu apa perbedaan CD dan DVD? Ada yang tahu? Aiman tahu, Aiman? Beda. Beda CD dan DVD? Yang satu ada D-nya, Pak. Yang satu nggak ada. Enggak itu. Yang lain ada yang tahu? Saya, Pak. Ya, Mega? Kalau CD itu dapat menyimpan data seperti yang disket itu, Pak, tetapi isinya tidak dapat diubah. Nah, kalau DVD itu jenis media penyimpanan bentuknya mirip kayak CD-ROM gitu, Pak, tetapi memiliki kapasitas yang jauh lebih tinggi dari CD, Pak. Ya, betul ya. Bagus sekali, Mega. Jadi, perbedaan lainnya itu bisa kita lihat dari kapasitas penyimpanannya. Nah, kalau CD itu biasanya kapasitas penyimpanannya itu relatif lebih kecil. Kalau DVD itu biasa kita beli kapasitasnya itu ada sekitar 4 gigaan. Nah, ini adalah gunanya untuk penyimpanan. Terus ini ada juga hard disk. Nah, hard disk itu juga kita gunakan sebagai penyimpanan. Terus yang terakhir kita masuk ke komunikasi. Nah, hardware itu ada juga sebagai alat komunikasi. Sebagai alat komunikasi bagi kita, yaitu kita bisa memanfaatkan beberapa komponen seperti yang Bapak tampilkan di layar ini. Nah, di sini ada yang tahu ini apa namanya? Yang ini? Ada yang tahu? Ini apa?
Ini yang Pak. main-main jaringan, yang suka main, ya ini juga seperti WiFi sih. Ada yang tahu namanya? Nah, ini adalah modem ya. Modem itu untuk mengubah jaringan internet itu menjadi jaringan telepon, atau kita bisa memanfaatkannya untuk jaringan atau WiFi kita. Terus di sini ada yang tahu ini namanya apa? Ada yang tahu? Nah, ini ada namanya WLAN. WLAN itu Wireless Local Area Network. Nah, juga untuk WiFi bagi kita. Ya, untuk menghubungkan komputer yang satu dengan komputer yang lain itu tanpa kabel. Nah, di sini yang ini ada yang tahu namanya apa? Langkat. Ada yang tahu? Memory card, Pak. Ini namanya NIC ya. NIC. Ada yang tahu apa kepanjangan NIC? Enggak, Pak. Network Interface. Nah, jadi ini adalah untuk penghubung juga dari komputer dengan jaringan. Terus di sini yang terakhir ada apa? Yang terakhir ini. Switch, Pak. Ini ya, ini adalah hub ya. Hub itu untuk menghubungkan komputer yang satu dengan komputer yang lain menggunakan kabel. Kabel LAN misalnya. Ya, Pak. Ya, sampai sejauh ini paham dengan materi yang Bapak sampaikan? Paham, Pak. Nah, oke, sebelum selanjutnya, di sini ada nggak anak Bapak yang mau bertanya terkait dengan materi yang Bapak sampaikan? Ada? Kalau nggak ada, Bapak yang bertanya. Baik, ya nggak ada ya yang bertanya ya. Nah, di sini Bapak bertanya pada siapa ya? Elsa lah, Elsa. Elsa, silahkan sebutkan contoh-contoh perangkat keras komputer. Halo, Elsa. Iya, Pak. Ya, Elsa, silahkan sebutkan perangkat-perangkat keras komputer. Perangkat keras komputer itu ada hard disk, monitor, prosesor, terus ada apa tadi VGA, terus motherboard, segitu Pak. Nah, ya bagus ya. Kita plus dulu untuk Elsa. Nah, itu kan secara umum yang diberikan oleh Elsa. Nah, di sini Bapak pengen minta juga untuk perangkat keras yang proses input. Silahkan Yelvi, yang untuk inputnya saja. Halo Yelvi. Ya, mungkin terkendala jaringan ya. Bisa? Ada suaranya Yelvi? Oh, nggak kedengaran ya? Nah, di sini satu lagi lah pertanyaannya untuk Tila. Tila, nah di perangkat keras itu kan kita bagi-bagi ada input, proses, dan output. Nah, silahkan Tila sebutkan pengertian dari output dan contoh-contoh perangkat keras yang ada di output. Output itu bisa disebut juga pengeluaran Pak atau keluaran. Alat-alat di output ada printer, speaker. Itu yang tahunya Pak. Ya, ada lagi yang ingin menjawab? Mega Mulyanti Putri? Untuk perangkat keras yang bagian output. Gimana? Sama? Ya nggak kedengaran ya? Nah, sampai sejauh ini paham kan dengan materi yang Bapak ajarkan tentang dasar komputer dan perangkat keras komputer?
Apakah semuanya paham? Pak, alhamdulillah. Ya, semuanya paham ya? Nah, ini selanjutnya untuk tugas nih pada Ananda semuanya. Nah, kita kan mata pelajaran kita tentang perakitan komputer. Nah, silakan Ananda catat tahu prosedur-prosedur apa saja yang berkaitan dengan perangkat keras komputer, terus prosedur dalam melakukan perakitan komputer. Nah, itu dikumpul minggu depan ya untuk tugasnya. Terusnya di minggu depan kita akan lanjut ke materi organisasi komputer. Nah, silahkan Ananda baca-baca dulu materinya. Itu udah ada di modul yang Bapak kasih, materi tentang organisasi komputer. Dan di sini untuk yang terakhirnya Bapak simpulkan terlebih dahulu. Materi kita pada hari ini yaitu dasar komputer. Nah, komputer itu adalah sebuah alat elektronik yang dapat melakukan pengolahan data sesuai dengan perintah yang kita berikan. Nah, di sini alat elektronik tersebut dapat kita manfaatkan untuk berbagai macam kegiatan. Nah, contohnya saja kita sebagai siswa bisa memanfaatkan komputer tersebut untuk membuat laporan, membuat presentasi, untuk bermain game, untuk mengedit video, bermain animasi, dan lain sebagainya. Terus di sini untuk perangkat keras adalah komponen fisik yang ada di sebuah komputer, dan itu bisa kita manfaatkan untuk melakukan perakitan komputer nantinya. Nah, perangkat keras tersebut terbagi menjadi ada input, proses, output, dan storage, terus ada komunikasi. Nah, jadi untuk seterusnya silakan Ananda baca dan searching di Google terkait dengan materi yang telah kita sampaikan pada hari ini. Nah, untuk terakhirnya, apakah ada lagi yang ingin bertanya terkait dengan tugas? Kalau tidak, Bapak akhiri. Pak. Nah, paham semuanya? Gimana, Mega? Nggak kedengaran suaraku. Tugas kita dikumpulnya di WA atau gimana, Pak? Nanti dikumpul ke WA ya. Japri saja Bapak untuk pengumpulan tugasnya. Nanti akan Bapak Ya, nilai. Pak. Oke? Paham Baik, semuanya? Pak. Terima kasih, Pak. Nah, oke. Berhubung waktu kita juga sudah habis, maka dari itu Bapak akhiri. Terlebih dan terkurangnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana